Para tahanan di penjara Zawira akhirnya dibebaskan oleh Yusarsif. Pada awalnya mereka kebingungan apa penyebab mereka tiba-tiba dibebaskan dari penjara. Tapi setelah mengetahui bahwa yang membebaskan mereka adalah Yusarsif, sang konsultan penguasa Mesir, mereka langsung kegirangan dan sangat bergembira. Yusarsif! Begitupun dengan para wanita bangsawan yang dibebaskan. Zulaikha merasa terkejut karena mengetahui Yusarsif menjadi orang terdekat Amunhotep. Ia juga mengungkapkan jika Amunhotep pun sangat tertarik kepada Yusarsif. Dan pada akhirnya nanti, Zulaikha berpikir bahwa akan banyak lagi orang yang akan tertarik kepadanya. Seluruh warga Mesir mulai membicarakan Yusarsif yang telah mengalahkan Anik Mahu dan Dewa Amun di istana. Mereka juga sempat membahas takwil mimpi Yusarsif yang akan menimpa negeri mereka. Zulaikha yang ingin berbuat seperti Yusarsif, yaitu membebaskan para tahanan, dia memutuskan untuk memerdekakan Mimi Sapu, sahabat Yusarsif, agar dia selalu berada di sampingnya. Sementara itu, ahli mimpi yang kemarin dibawa oleh Badiamun terlihat ditemukan tewas di pinggir sungai Nil. Hal ini membuat Badiamun merasa sangat kecewa dengan Nifergit yang sekarang bekerja untuk Will. Dia sangat kecewa karena Nifergit tidak menjalankan misinya dengan mulus dan malah membuat Will terseret dalam masalah ini. Inarus yang tak sengaja melihat jasad sang ahli mimpi dan bertemu dengan Nifergit merasa ada yang aneh. Dia lalu melaporkan kejadian itu kepada Yusarsif dan menganggap bahwa yang telah membunuh si ahli mimpi adalah Nifergit yang terlihat tersenyum melihat jasadnya. Yusarsif sangat terkejut mengetahui berita itu dan akan berniat menghukum pelaku sesungguhnya. Inarus juga mengungkapkan bahwa dia bertemu dengan orang yang mengaku teman Yusarsif bernama Malik. Hal itu membuat Yusarsif sangat terkejut karena katanya Malik menunggu selama 20 tahun di Mesir. Yusarsif pun langsung memerintahkan Inarus segera mencarinya dan membawa ke hadapannya. Malik ibn Zahar. Malik. Para pendeta mulai membicarakan apa yang telah terjadi di kota Mesir karena mereka semua membicarakan kekalahan Amun terhadap Tuhan dari Yusarsif. Mereka semakin khawatir jika semua iman orang Mesir akan runtuh kepada Amun dan akhirnya memberontak mereka semua. Sementara itu, Amunhotep melantik Yusarsif sebagai konsultan pertanian Mesir di depan seluruh warga Mesir yang sedang berkumpul. Tahdid al-maqam al-dhahabi. Yusarsif langsung mengatakan semua rencananya untuk mengatasi masa subur dan masa paceklik Mesir kepada semua warga. Seluruh warga harus menanam gandum dan menyerahkannya kepada pemerintah Mesir nantinya, karena seluruh tanah Mesir ini adalah milik Amunhotep. Namun nantinya gandum itu akan dikembalikan ke mereka setelah itu. Yusarsif menyuruh mereka menyerahkan kepada pemerintah Mesir karena pemerintah yang akan menyimpan gandum itu. Dan jika para warga nekat menyimpannya sendiri dan nantinya gandum itu akan membusuk, pemerintah tidak akan bertanggung jawab dan tidak akan memberikan gandum kepada mereka. Terlihat juga para pendeta kuil ada di tengah-tengah kerumunan warga untuk menghasut agar tidak menuruti perintah Yusarsif itu. Namun apalah daya, perkataan para pendeta itu seolah-olah didengar oleh Yusarsif yang langsung dijawab olehnya. Semua warga pun menjadi semakin percaya pada perkataan Yusarsif dan akan mengikuti peraturan pemerintah nantinya. Zulaikha yang hadir di sana pun semakin mengakui jika Yusarsif memang pantas untuk ditinggikan posisinya karena memiliki kecerdasan yang luar biasa sejak ia masih kecil. لأخذتم القرارات الحاسمة وما على الناس عنده فلن يبالوا ويكترثوا. أجاب على سؤالك إن كان بمقدورنا ادخار ما زرعناه. Para pendeta lalu mengungkapkan pengumuman tadi kepada Anik Mahu. Mereka juga menganggap bahwa Yusarsif tidak akan mampu melaksanakan tugas ini karena belum berpengalaman sama sekali. Mereka berniat tidak akan mengganggu masalah paceklik itu dan hanya akan mencegah agar Yusarsif mendapat kekuasaan yang lebih luas lagi. Anik Mahu lalu merencanakan untuk memiliki kaki tangan yang berada di istana untuk berencana menjatuhkan Yusarsif. Yang pertama dia menginginkan Huramhuf dan yang kedua adalah Ibu Suri. Anik Mahu akan berusaha menghasut mereka agar Yusarsif bisa ditaklukkan. Sementara itu para tahanan yang bebas menunggu di depan istana Yusarsif dan bertemu dengan Inarus. Di sana Inarus juga bertemu dengan Malik yang juga menunggu kehadiran Yusarsif. Inarus lalu menyuruh mereka menunggu di sana dan akan menyampaikannya kepada Yusarsif. Yusarsif pun langsung merasa senang mendengar bahwa para tahanan mengunjungi mereka, apalagi tahu jika Malik berada di antara mereka. Dia pun langsung keluar untuk menemui mereka semua dan Malik akhirnya menemukan Yusuf saudaranya yang sudah ia jual ke pasar budak.
Malik merasa sangat bersalah karena telah menjual utusan Allah di pasar budak saat itu. Tapi Yusarsif mengatakan jika Malik tidak menjualnya, maka dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Yusarsif lalu teringat dengan perkataan malaikat Jibril yang mengatakan bahwa dia membutuhkan banyak teman untuk menjalankan risalahnya. Akhirnya dia mengajak semua tahanan dan Malik untuk membantunya menjalankan risalahnya di Mesir. Para tahanan pun sangat siap untuk mengabdi kepada Yusarsif dan akan selalu berada di sisinya seumur hidup mereka. Yusarsif langsung mengajak mereka untuk masuk ke istana dan memberikan mereka pakaian yang layak untuk dipakai. Saat di dalam, Yusarsif juga kedatangan Mimi Sapu, sahabat kecilnya, yang mengungkapkan bahwa dia sudah dimerdekakan oleh Zulaikha dan akan mengikutinya mulai dari sekarang. Mereka sangat merasa aneh karena biasanya Zulaikha memenjarakan orang, tapi sekarang dia malah membebaskan seseorang. Yusarsif pun berdoa agar Zulaikha bisa bebas dari penjara dirinya sendiri setelah ini. Setelah itu Inarus mengabarkan bahwa seorang pendeta menemui Huramhuf di istana dan curiga jika mereka akan menghasut Huramhuf nantinya. Yusarsif langsung menyuruh agar Inarus tetap mengawasi pendeta itu agar tahu siapa lagi antek-antek kuil Amun yang membahayakan pemerintah Mesir. Kemudian Mimi Sapu mulai menceritakan bahwa keadaan Potifar saat ini sangat memprihatinkan. Dia sakit berat karena selalu mengingat kezaliman kepada Yusarsif. Sementara itu Huramhuf yang datang ke kuil Amun mulai dihasut oleh Halikmahu yang mengatakan bahwa Yusarsif adalah orang asing yang tidak pantas untuk menjadi pembesar di Mesir. Dia juga tidak mengakui Dewa Amun sebagai sesembahannya. Halikmahu juga berkata bahwa mungkin saja Yusarsif nanti akan mengambil alih kedudukan yang dimiliki oleh Amunhotep. Maka dari itu Halikmahu menyarankan agar Huramhuf melawan Yusarsif sebelum itu semua terjadi. Akan tetapi Huramhuf tidak akan menentang Yusarsif jika dia tidak mengkhianati Amunhotep sama sekali. Karena Huramhuf sangat setia terhadap Amunhotep dan akan mengikuti semua perintahnya. Sementara itu Potifar yang sedang sakit-sakitan merasa bahwa yang bisa menenangkannya saat ini hanyalah Yusarsif. Tapi sayang dia telah kehilangan Yusarsif gara-gara ulah dari Zulaikha. Inarus kembali memergoki pendeta Apuki yang menuju ke ruangan Ibu Suri. Yusarsif lalu berpikir bahwa Ibu Suri pasti akan dihasut oleh kuil dan akan berusaha melengsarkannya dari posisi saat ini karena Yusarsif tahu jika kuil tidak menyukai Yusarsif ikut campur dalam urusan pemerintah Mesir. Dan ternyata memang benar, Halikmahu mulai menghasut Ibu Suri bahwa Yusarsif adalah orang asing yang tak pantas berkuasa di negeri sebesar seperti Mesir. Dia terus memanas-manasi Ibu Suri jika Yusarsif menggunakan seluruh uangnya hanya untuk membeli gandum, maka Mesir akan melemah dan akan diserang oleh negeri lain. Kemudian Halikmahu meminta agar Ibu Suri segera menasihati Amunhotep agar mengganti Yusarsif dengan seseorang yang dekat dengan mereka atau warga Mesir. Bahkan Halikmahu mengancam Ibu Suri jika mungkin saja Yusarsif mengincar kedudukan Amunhotep sebagai Raja Mesir nantinya. Setelah itu Ibu Suri pun menuju istana Amunhotep untuk menyampaikan apa yang telah dirisaukan oleh Halikmahu tadi. Sebelum itu ternyata pelayan Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Inarus sebelum masuk ke istana. Saat Ibu Suri menceritakan semuanya kepada Amunhotep, Amunhotep sama sekali tidak menghiraukan semua perkataannya itu karena Amunhotep teringat dengan perkataan ayahnya jika ibunya tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan. Dan Amunhotep juga berpikir jika para pendetalah dalang dibalik Ibu Suri berkata seperti itu kepadanya.